Hari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur, Ustaz. Yang pertama, brosur alam pertama, hadis yang pertama. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kanat Quraisyun tasumu Asyura fil jahiliyati wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Falamma hajara ilal madinati shamahu wa amara bisiyamihi. Falamma furida syahru ramadana qala man syaa'a shamahu wa man syaa'a tarakahu. Rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, dahulu kaum Quraisy berpuasa Asyura pada masa jahiliyah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpuasa. Maka setelah berhijrah ke Madinah, beliau tetap berpuasa Asyura dan memerintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa pada hari itu. Kemudian setelah diwajibkan puasa di bulan Ramadan, maka beliau bersabda, barang siapa yang ingin berpuasa Asyura silahkan berpuasa, dan barang siapa yang ingin meninggalkannya silahkan tidak berpuasa. Pertanyaan, jadi sebelum diwajibkan puasa Ramadan, apakah puasa Asyura itu wajib, Ustaz? Tidak wajib. Ya, Nabi kan mengatakan pada masa jahiliyah justru itu. Pada masa jahiliyah, di situ terangkan kan, orang Quraisy pada masa jahiliyah pun mereka sudah berpuasa, yaitu puasa Asyura. Nabi pun ikut berpuasa pada saat itu. Nabi kan orang Quraisy juga Nabi. Setelah di Madinah dapat perintah wajib, nah ini perintah wajib. Wajib berpuasa di bulan Ramadan. Maka Nabi kemudian kepada sahabatnya menyampaikan, karena sudah diwajibkan, ada puasa wajib ini, puasa wajib yaitu Ramadan. Maka Nabi mengatakan, ya, barang siapa yang ingin tetap berpuasa Asyura itu silahkan berpuasa. Tapi siapa yang akan meninggalkan, silahkan meninggalkan. Ya. Jadi ketika Nabi puasa Asyura itu belum ada teguran, larangan, apa diperintah, belum. Tapi setelah di Madinah, di situ diterangkan, diturunkan ayat kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kamu berpuasa. Nah, setelah wajib bulan Ramadan puasa itu, sahabat Nabi dianjurkan oleh Nabi SAW yang mau berpuasa bulan Asyura selain Ramadan, artinya wajibnya bulan Ramadan, tapi yang masih ingin berpuasa bulan Asyura tadi silakan berpuasa. Yang ingin meninggalkannya silakan meninggalkan. Nah, jadi puasa Ramadan setelah diwajibkan umat Islam boleh puasa Asyura, boleh tidak puasa. Berarti hukumnya puasa Asyura itu hukumnya sunnah, yang wajib bulan Ramadan itu puasa Ramadan. Apalagi? Halaman 1 masuk ke halaman 2. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fa wajadal yahuda yasumuna yauma Asyura fa su'ilu an dzalika fa qalu hadzal yaumul ladzi adharallahu fihi Musa wa bani Israila ala fir'auna wa nahnu nasumuhu ta'dhiman lahu fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam nahnu aula bi Musa minkum fa amara bi saumihi. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa Asyura. Lalu mereka ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Maka jawab mereka, hari ini adalah suatu hari yang Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Musa dan Bani Israel atas Fir'aun. Maka kami berpuasa pada hari ini untuk mengagungkannya. Lalu Nabi SAW bersabda, kalau begitu kami lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian,
Kemudian beliau memerintahkan untuk berpuasa Asyura. Hadis riwayat Muslim. Pada kalimat lalu Nabi SAW, kalau begitu kami lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian. Yang dimaksud kami lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian, ini berhak dalam hal apanya, Ustaz? Ya, berhak berpuasa tadi kan. Mereka berpuasa karena hari itu dikatakan Yahudi tadi kemenangan antara Musa dengan siapa? Fir'aun. Ya, kalau begitu saya lebih berhak mempuasai itu karena sama-sama nabi kan. Nabi Musa ya nabi, diberi kemenangan atas musuh bebuyutannya yaitu Fir'aun. Nah, hari kemenangan Musa dan Fir'aun itu orang Yahudi sama berpuasa. Nah, kalau begitu Nabi merasa lebih berhak untuk berpuasa, ikut memuliakan, mensyukuri ya, kemenangan Musa dengan Fir'aun tadi. Dan lebih berat itu hanya lebih berat berpuasa gitu loh. Apalagi berikutnya pada halaman 6 arti hadis yang panjang terdapat kalimat pada hari itu Allah menebusi atau mengganti Nabi Ismail dari sembelian. Maksudnya bagaimana? Apa pas Nabi Ismail mau disembelih tiba-tiba Nabi Ismail berubah menjadi kibas? Apa malaikat Jibril menyampaikannya dulu kepada Nabi Ibrahim, Ustaz? baru saja lewat itu ketika itu kamu nggak ngaji ya? Baru saja kita peringati kok. Masa tiba-tiba uang itu tadi wedus ya, Pak ya. Jadi Nabi Ibrahim setelah diberi anak oleh Allah, satu-satunya anak yaitu Ismail. Ya, yang sudah tua baru dikarunia anak itu atas permohonannya. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah diberi seorang anak untuk sebagai generasi penerus perjuangan Nabi Ibrahim dalam mendakwahkan Islam ini. Kalau kita ngarep-arep punya anak kan, sing marisi bandaku sapa gitu kan? Atau sok nek tua aku melu sapa? Jadi seolah orang punya anak itu untuk ketergantungan nanti hari tuanya. Ya, kalau saya nggak punya anak, besok kalau udah tua ikut siapa saya? Yang ngopeni saya siapa? Lupa bahwa yang menghidupi kamu itu siapa? Allah. Ya, Allah. Nah, karena itulah Nabi Ibrahim mempunyai cita-cita kalau nanti Ibrahim punya anak bisa meneruskan tugas ayahnya. Nah, sudah tua baru diberi anak. Ya, satu-satunya anak. Setelah usia agak dewasa, bisa dalam Al-Quran bisa membantu ayahnya berusaha, dan kecintaan Nabi Ibrahim terhadap Ismail makin menjadi makin cinta. Diuji oleh Allah. Ujian Ibrahim itu, ya. Jadi Ibrahim itu betul-betul diuji oleh Allah. Ya, sampai di mana kecintaan Ibrahim dengan kecintaannya Ibrahim kepada anaknya Ismail dengan kecintaan Ibrahim pada Allah lebih cinta mana? Nah, itu diuji oleh Allah itu. Kalau lebih cinta kepada anaknya, tentu perintah Allah untuk menyembelih anaknya tadi tentu tidak mau. Tidak mau itu. Kalau kecintaannya kepada Allah lebih mencintai daripada anaknya yaitu Ibrahim, tentu akan dilaksanakan perintah itu. Coba dibaca dalam surat Mumtahanah ayat 4 itu. Surat Al-Mumtahanah surat ke-60 ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amlika laka minallahi min syai' rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Ya, perhatikan itu. Jadi qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Jadi Ibrahim itu juga uswah hasanah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Suri teladan yang baik. Nabi Ibrahim juga suri teladan yang baik. Dalam hal apa? Pada ayat ini terangkan dalam ketauhidannya. Yaitu Ibrahim walladzina ma'ahu dan para pengikut-pengikutnya. Mereka berkata qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ya. Kami Ibrahim dan pengikutnya kami berlepas diri dari kamu, dari kaumnya itu. Padahal kaumnya termasuk bapaknya Ibrahim ada bersama kaumnya. Tapi mereka menyembah patung. Termasuk bapaknya Ibrahim itu menyembah patung. Patung dibuat, disembah sendiri dan diikuti oleh kaum yang pada zaman itu kaumnya juga bangsanya itu ya, semua menyembah patung. Lah Ibrahim dan para pengikutnya menyatakan berlepas diri dari kaumnya. Dan berlepas diri wa mimma ta'budun dan apa yang kamu sembah. Ya, yang kamu sembah min dunillah, apa yang kamu sembah selain Allah, kami berlepas diri. Ya. Ibrahim berani berbeda, bertentangan dengan kaumnya dan ayahnya ada di dalamnya. Menyatakan diri, saya berlepas diri. Ya, dengan apa yang kamu sembah, tidak mau mengikuti yang kamu sembah, patung-patung yang disembah Ibrahim tidak mau, apapun resikonya. Ya, itu terangkan kafarna bikum babada bainana wa bainakum babada bainana wa bainakumul atawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billah wahdahu. Ya, kami berlepas diri dengan kaumnya, ya, penyembah berhala itu, dan menyatakan antara kami dan kamu jadikan musuh dan kebencian untuk selama-lamanya, sehingga kamu hanya menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa saja. Ya, tauhid Ibrahim suri teladan yang baik tauhidnya. Mau menyalahi, menyelisih kaumnya pada umumnya. Mereka menyembah patung, termasuk ayahnya Nabi Ibrahim dan pengikutnya menyatakan kami berlepas diri dan menyatakan kebencian, permusuhan selama-lamanya, sehingga kamu menyembah Allah yang Maha Esa saja. Kalau kamu tetap menyembah patung, ya, tertanam suatu rasa permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Ini tauhid Nabi Ibrahim. Mengapa? Ya karena Nabi Ibrahim ya, bertentangan dengan ayahnya, bertentangan dengan kaumnya di dalam masalah
ketauhidan. Ya, maka dan ini pada zaman Ibrahim loh. Masih ditulis di dalam Al-Qur'an, diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Berarti itu pelajaran buat Nabi Muhammad dan buat umatnya Nabi Muhammad. Harus mempunyai sikap yang kokoh begitu, masalah tauhid tidak boleh ditawar-menawar. Maka saudara, walaupun hidup suatu kampung, orang kampung itu bukan suka berlaku kemusyrikan, berlaku ke usaha percaya yang itulah, bahkan melakukan peribadatan yang bertentangan dengan akidah Islam, bermacam-macam bentuk ibadah kemusyrikan, harus berani menyatakan diri, berlepas diri. Berbeda dengan kaumnya, walaupun resikonya dirasani, dikucilkan, sampai diusir, itu resikonya. Dan Nabi Ibrahim resikonya dibakar kok. Nah, dengan cerita kalau Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Ibrahim itu karena bertentangan dengan kaumnya sampai dibakar Nabi Ibrahim. Ya, walaupun dibakar Nabi menyerah aja. Maka setelah betul-betul dibakar, api itu mempunyai sifat membakar, panas. Tapi ketika Nabi Ibrahim dibakar, Allah firmankan kepada api itu, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya, hai api, ya, jadilah kamu, ya, dinginlah kamu untuk keselamatan untuk Nabi Ibrahim. Bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi api yang biasanya panas membakar itu ketika dipakai membakar Ibrahim, jadilah api itu dingin, sejuk, ya, dan selamatkanlah Ibrahim. Maka dalam riwayat itu bahan bakar yang untuk membakar Ibrahim itu habis, terbakar, Ibrahim utuh, tidak terbakar. Ini Ibrahim pun tidak mengerti kalau dirinya nanti dibakar tidak akan terbakar, ya tidak tahu. Nah, maka kepada anaknya juga begitu. Coba dibaca surat As-Saffat. Dari ayat 100 sampai 108. Orang kok dunyu gerak wedhus itu enggak, coba dibaca ayatnya. Surat As-Saffat ayat 100 sampai 108. Surat As-Saffat surat ke-37 dari ayat 100 sampai 108. As-Saffat, ya. Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bigulamin halim. Falamma balagha ma'hu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadaina ayya Ibrahim qad sadaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal balaul mubin wa fadainahu bidzibhin adzim wa tarakna alaihi fil akhirin. Ya, hatikan pelan-pelan. Ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Ya, ini kita pertama kali Nabi Ibrahim mohon kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniailah kepadaku seorang anak yang soleh, ya, yang betul-betul taat kepada Allah, yang soleh. Itu pertama, permohonan Nabi Ibrahim kepada Allah supaya diberi anak yang soleh. Kemudian selanjutnya diterangkan permohonannya dikabulkan terus. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yakni Ismail. Ya, fabasyarnahu bighulamin halim. Permohonan Ibrahim dikabulkan, maka diberi kabar gembira bahwa permohonanmu kepada Allah supaya diberi anak yang soleh dikabulkan oleh Allah. Akan diberi anak yang sangat sabar,
yaitu Ismail. Nah, setelah itu terus Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Nah, ini ujian kan. Tadi sampai dibakar, sekarang setelah punya anak diuji lagi. Walamma balagha mahu sa'ya, ketika anak yang diberikan oleh Allah itu sudah sampai umur yang bisa membantu ayahnya dalam berusaha, pokoknya bekerja bersama-sama ayahnya, membantu apa yang dilakukan oleh ayahnya. Tahu-tahu Ibrahim diperintah oleh Allah. Dalam mimpi Ibrahim diperintah Allah menyembelih anaknya. Maka akhirnya Ibrahim panggil anaknya. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fandur madza tara. Hei anakku, saya lihat kamu di dalam mimpi untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Jadi seorang nabi itu kalau mimpi itu wahyu. Jadi singkatnya, saya diperintah oleh Allah melalui mimpi saya untuk menyembelih kamu. Bagaimana pandanganmu? Bagaimana pendapatmu? Yang mau disembelih itu ditanya. Ya, maka Ismail pun menjawab, ya, menjawab itu. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah. Hai ayah, apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu laksanakanlah. Dengan kata lain, sembelih ya aku. Insyaallah kamu akan menemui aku orang yang sabar. Walaupun saya akan disembelih, saya mati dengan tangan ayah sendiri, disembelih oleh ayah saya sendiri, saya rela. Rela. Padahal perintahnya itu tidak masuk akal itu. Perintah bukan belih anak. Tapi seorang Ibrahim, ya, imannya sangat kuat. Tidak mungkin Allah memerintahkan kepada hambanya yang mengakibatkan kesengsaraan, penderitaan, nggak mungkin. Semua perintah Allah walaupun menakutkan, akibatnya membahayakan, laksanakan dengan ikhlas. Ya, tadi disembelih anaknya, ya sudah. Walaupun saya sangat mencintai anak, karena Allah memerintahkan untuk belih, saya belih sudah. Nah, itulah. Anaknya kebetulan ya begitu. Permintaannya pada Allah supaya diberi anak yang sabar, Allah berjanji akan diberikan anak yang sabar, anak yang soleh dan sabar. Maka akan disembelih ayahnya pun berserah diri, tidak membantah, Nah itu jangan ditiru kalau itu. Nanti kalau kau mimpi membelih anakmu terus anaknya dibelih tenan, mati tenan. Ya, itu kalau kamu mimpi bukan wahyu, kokean turu. Kalau Nabi wahyu, kalau mimpi wahyu. Ya, walaupun perintahnya tidak masuk akal, ini perintah Allah, yakin mesti membawa kebahagiaan. Maka terusnya baca ayat berikutnya tadi. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu." Ya, dah. Itu terangkat tadi. Wa natainahu ayya Ibrahim. Ya, setelah tadi Ibrahim membaringkan anaknya mau disembelih, langsung panggil oleh Allah. Wahai Ibrahim, ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Kamu telah membenarkan mimpi itu. Artinya perintahku lewat mimpimu kamu sudah membenarkan. Ternyata kamu laksanakan betul. Sebetulnya perintah itu inna kadzalika najzil muhsinin. Allah akan memberi balasan orang yang berbuat baik. Nah, karena itu inna huwa balaul mubin. Itu sebetulnya hanya suatu ujian untuk menguji kamu. Ternyata kamu lulus dalam ujian ini. Perintah membelih anakmu, belih sungguh-sungguh. Nah, sekarang ayat kelanjutannya. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Inna hadza lahuwal balaul mubin. Ini untuk menguji kamu saja.
Ternyata kamu lulus menghadapi ujian. Walaupun kamu sangat mencintai anakmu, saya perintahkan, Allah perintahkan nyembelih anakmu karena perintah Allah, ya sudah. Apapun yang diperintah Allah laksanakan. Belah betul anaknya. Dan dengan ikhlas. Bukan suatu cerita-cerita itu ya. Ibrahim katanya mau nyembelih anaknya tidak sampai hati, orang tegel. Akhirnya menyembelihnya membelakangi gini kan, anak kok buri. Enggak, wong ditari terang-terang kan anak sabar, akhirnya dibaringkan atas pelipisnya, dipasangnya peso akan dibelih. Betul tidak? Jadi menyembelih betul ora tegel berarti ragu nih tak Ibrahim ini ya. Maka kan Allah katakan inna hadza lahuwal balaul mubin. Perintahku sebenarnya suatu ujian buat kamu. Benar-benar suatu ujian yang nyata buat kamu Ibrahim. Dan nyata-nyata kamu lulus menghadapi itu. Maka akhirnya, nah ini yang saudara tanyakan tadi terus. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelian yang besar. Nah, fabatainahu bidzibhin adim. Kami tebus dengan sembelian besar. Maksudnya jangan kamu teruskan menyembelih anakmu itu, tapi gantilah dengan sembelian yang besar. Ya. Untuk menyembelih anakmu ujian bagi kamu. Ternyata tak uji kamu lulus. Dah sekarang jangan diteruskan menyembelih anakmu itu, tapi gantilah sembelian yang besar. Maka syarat untuk korban itu ya, binatang yang dikorbankan harus sehat, waras, gemuk, ya besar gitu loh. Aja nek korban milih golek sing cilik dhewe. Sing rada murah gitu. Nah, ini perbandingannya itu menyembelih anak. Ya. Anakmu tidak jadi sembelih, ganti sembelihan yang besar. Ya, tentu mau dari pembelian anak, mau ganti apa saja tentu mau kan. Nah, itulah suatu ujian pada Ibrahim lulus. Maka Ibrahim itulah sebagai uswah hasanah menghadapi ujian walaupun dibayangkan risikonya sangat membahayakan, tapi ini perintah Allah tanpa ragu-ragu melaksanakan perintah Allah. Dan ternyata kesudahannya ya jalan keluar yang sangat baik. Ya, jadi ibadah nusuk. Jadi nusuk itu korban tadi. Inna sholati wa nusuki. Sesungguhnya sholatku, nusukku itu nusuk itu ibadah yang tujuan ibadah itu bukan seperti sholat puasa tapi menyembelih hewan. Jadi menyembelih hewan tujuannya beribadah, nusuk itu. Maka kalau nusuk itu menyembelih hewan, dagingnya tidak dimakan sendiri tapi dibagikan kepada masyarakat. Nah, itulah nusuk. Nah, itu Ibrahim menyembelih dengan ikhlas anaknya tadi, akhirnya Allah tebus dengan ganti sembelihan yang besar. Jadi orang kok seperti cerita-cerita itu. Ibrahim belai karo merem bareng sir tenan ditoleh pedus ibake. Kaya sulapan ya. Udah. Jadi betul-betul yang disembelih itu anaknya. Maunya sudah niatnya menyembelih anaknya betul. Tapi Allah yang Maha Agung menguji ya lulus, panggil jangan jadi kamu sembelih Ibrahim. Kamu tak uji lulus, sekarang cari ganti sembelihan yang besar sebagai penebus, pengganti untuk nyembelih anakmu tadi. Nah, gitu ya, boleh. Terus jadikan syariat kurban sampai sekarang bahkan sampai hari kiamat. Itu jadikan suri teladan yang baik, ketauhidannya Nabi Ibrahim, berani bertentangan dengan masyarakatnya, berani bertentangan dengan ayahnya untuk hanya menghambakan diri kepada Allah semata. Lalu contoh juga suatu uswah hasanah juga, apapun yang diperintahkan oleh Allah, Ibrahim melaksanakan tanpa ragu-ragu. Walaupun dibayangkan risikonya sangat membahayakan, tapi yakin Allah tidak mungkin akan membahayakan hambanya. Tidak mungkin. Ya. Inilah rasanya. Jadi bukan kok tahu-tahu Nabi Ibrahim meleh anaknya tiba-tiba bareng ditoleh sing mati wedhus. Lah anaknya itu yang dia anaknya. Tidak begitu. Ya. Ya apa lagi?
Doa awal tahun dan akhir tahun yang tertera dalam brosur ini, apa bisa diamalkan walaupun doa tersebut bukan dari Nabi? Ustaz? Bukan, kamu membuat doa sendiri ya boleh kok. Membuat doa sendiri ya boleh. Ya. Awal tahun, akhir tahun membuat doa asal tidak dibakukan. Doa bebas itu kan apa aja boleh. Ya kamu doa dengan bahasa Indonesia ya boleh, ya Allah. Akhir tahun yang baru lalu ini mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa saya. Ya, kebaikan-kebaikan saya mudah-mudahan diterima oleh Allah. Sekarang saya masuk tahun baru. Mudah-mudahan tahun baru ini amal baik saya akan lebih banyak daripada tahun yang lalu, dan kebaikan-kebaikan saya bisa menutup dosa-dosa saya tahun yang lalu. Itu boleh kok doa gitu. Itu doa bebas itu boleh. Dah. Jadi puasa di bulan Asyura, bulan Muharram itu ada tuntunannya memang dilakukan Nabi. Asyura itu artinya tanggal 10 Muharram ya. Kalau wong Jawa ngandake tanggal 10 Syura gitu ya. Padahal Asyura itu maksudnya 10-nya itu, 10 Muharram. Ya. Tapi Nabi maunya, memang anjurannya tidak mau, harus menyelisih orang-orang Yahudi. Maka Nabi tahun depan kalau masih hidup akan melaksanakan puasa tanggal 9. Ternyata belum sampai tahun depan, belum sampai Asyura tahun depan Nabi sudah wafat. Maka kalau orang puasa tanggal 9 Muharram boleh. Itu sudah dicita-citakan Nabi, hanya belum terlaksana karena beliau wafat. Andai kata beliau tidak wafat, puasa tanggal 9.